حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak, Ibu, para orang tua, siswa, hadirin dan hadirat, semoga rahmat dan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberikan kepada kita dan juga kepada keluarga kita, kepada anak dan cucu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya mengawali pengajian ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, apakah ibu atau bapak kita atau saudara-saudara kita atau keluarga kita, dan semoga pula dengan Fatihah yang kita bacakan ini, semoga keluarga kita yang tengah menderita sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala segera sembuhkan dari penyakitnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihahnya. Bapak, Ibu, orang tua, siswa, hadirin hadirat, semoga Allah memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita. Kita lanjutkan pengajian kita. Bab berikutnya yang akan kita kaji adalah bab tentang sabar. Sabar itu artinya habsun nafsi ala ma yaqtadihil aqlu wasyar'u. Menahan diri agar bersikap sesuai dengan akal sehat dan tuntutan syariat. Akal sehat dan tuntutan syariatnya, kalau orang sakit hendaknya dia berobat. Nah, berobat mengupayakan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya sabar. Bukan kita bersikap pasif menerima penyakit yang tengah kita derita. Ketika seseorang misalnya mencari pekerjaan, ya, menyampaikan proposalnya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain,
dan proposalnya itu belum mendapatkan respon, belum diterima, dia terus berusaha mencari pekerjaan itu, mengajukan lagi. Nah, upayanya yang terus-menerus itu adalah sabar. Bukan sabar, ya udahlah kalau memang nggak diterima proposalnya, ya nggak perlu ngajuin lagi, mencoba lagi. Itu bukan sabar, itu pasrah, artinya yang tanpa usaha. Nah, tentang kesabaran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 200 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan tingkatkan lagi kesabaranmu, warabitu, dan lakukanlah ribat, menunggu kewajiban berikutnya setelah melaksanakan satu kewajiban. Itu salah satu makna ribat. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada kita orang-orang mukmin, isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah kamu dan tingkatkan lagi kesabaran kamu, warabitu, dan lakukanlah ribat, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam surat Ali Imran ayat 200 ini, Allah menyerukan kita orang-orang yang beriman. Seraya dia memanggil, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan tingkatkan lagi kesabaran kamu. Dan lakukanlah ribat agar supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Salah satu makna ribat adalah orang berjaga-jaga di daerah perbatasan untuk melindungi umat Islam dari serangan musuh. Itu disebut ribat. Berjaga-jaga di daerah perbatasan. Salah satu makna ribat yang dianjurkan atau diperintahkan pada surat Ali Imran ayat 200 ini adalah intizarus shalah ba'da shalah. Menanti kewajiban sholat berikutnya sesudah melaksanakan sholat fardu. Jadi ribat itu menunggu waktu sholat berikutnya sesudah selesai melaksanakan sholat. Di sini kita diperintahkan untuk bersabar dan meningkatkan lagi kesabaran kita. Para ulama menyebutkan bahwa sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Misalnya kita sabar terus-menerus menjaga kewajiban sholat kita. Sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam menjalani perintah-perintah Allah. Ya.
Itu kita bersabar. Itu yang pertama. Sabrun ala ta'atillah. Yang kedua adalah sabrun an maharimillah. Bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah melarang kita berbuat zalim. Kita sabar, tahan diri untuk tidak berbuat zalim. Itu sabar an maharimillah. Allah melarang kita mencuri walaupun peluangnya ada. Kita perlu bersabar, jangan mengambil hak orang lain. Itu sabar an maharimillah. Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillah. Sabar atas takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seseorang ditakdirkan sakit yang berkepanjangan. Dia harus bersabar menghadapi sakitnya yang berkepanjangan itu. Sabar atas ketetapan Allah. Misalnya seseorang ditakdirkan kondisi ekonominya terbatas, maka dia sabar atas keterbatasan kondisi ekonominya itu. Jangan kemudian dia menyimpang, melakukan pencurian, korupsi atau yang lainnya karena nggak bisa bersabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dengan berkurangnya harta, berkurangnya nyawa, berkurangnya hasil tanaman, samarat, buah-buahan. Lalu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jenis-jenis ujian itu, berkurangnya dengan adanya rasa takut, adanya rasa lapar, berkurangnya nyawa, berkurangnya harta, berkurangnya buah-buahan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dengan wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang yang bersabar itu diberikan motivasi, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana ciri orang yang sabar? Dilanjutkan pada ayat berikutnya 156. Alladzina idza asabathum musibah, bahwa orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, terjadi musibah pada diri dan keluarganya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mereka mengatakan, menyadari sesungguhnya kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan ayat itu, ulaika alaihim shawawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan selawat dari Tuhannya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Ya, balasan bagi orang yang bersabar, yang menyadari bahwa dirinya dan segala yang dimiliki itu adalah milik Allah, dan menyadari bahwa semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bersabar itu akan mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan limpahan rahmatnya. Di surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar dengan janjinya yang berbunyi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan balasannya penuh tanpa dihisab, ya, tanpa dihitung-hitung. Kalau orang Jakarta bilang balasannya gepokan, banyak, bighairi hisab. Di surat Asy-Syura ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan keutamaan bagi orang yang bersabar. Firman-Nya, walaman sabara wa ghafara inna zalika min azmil umur. Sungguh orang yang bersabar dan memaafkan orang lain, sesungguhnya hal itu merupakan bagian dari sifat yang terpuji. Lamin azmil umur. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam surat Baqarah 153 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan agar kita minta pertolongan dengan sikap sabar dan juga dengan sholat. Dua hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan secara eksplisit, sabar dan sholat itu untuk meminta pertolongan kepada Allah, untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sikap sabar dan dengan rajin sholat. Lalu ayat itu ditutup dengan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Bersama dalam artian dia membersamai orang-orang yang bersabar dengan memberikan pertolongannya,
dengan memberikan pemeliharaannya, dengan memberikan bantuannya, dengan memberikan rezeki kepadanya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang bersabar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat itu sesuatu yang berat. Berat, karenanya ketika kita memerintahkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, banyak di antara anggota keluarga kita yang berkelit, nggak mau melaksanakan sholat itu karena berat. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala memang bahwa sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang menghayati sholatnya. Maka orang yang khusyuk itu dia bisa sholat dengan tekun, dia bisa merasakan kenikmatan sholatnya dan tidak merasa berat ketika orang itu bisa sholat dengan khusyuk. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang, hadis Riyadhus Shalihin nomor 25 nomor urutnya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sabdanya itu adalah was-sabru diyaun. Sabar itu cahaya. Cahaya yang menerangi hidup kita. Ketika orang bersabar, maka dengan kesabarannya itu dia akan memahami manfaat dari kesabaran itu. Dia bisa mengetahui kebenaran yang dia lakukan dengan kesabaran itu. Karenanya Rasulullah mengatakan was-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya yang bisa menerangi hidup seseorang. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Quran itu adalah hujjah yang membela kamu, aw 'alaika, atau yang menggugat kamu. Ya. Begitu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya Quran itu bisa menjadi hujjah laka, hujjah pembela kita. Karenanya Quran itu hendaknya selalu kita baca, Quran itu selalu kita pahami, Al-Quran itu selalu kita ikuti, perintah-perintahnya kita laksanakan, larangan-larangannya kita jauhi, agar Quran itu menjadi hujjah lana, la hujjah alaina, tidak menjadi penggugat kita. Tapi kalau kita lalai terhadap Al-Quran, kita abaikan perintah-perintah Quran, kita injak-injak aturan Al-Quran, maka dia akan hujjatun alaika, dia akan menggugat kamu atas sikap manusia
yang tidak komitmen terhadap Al-Quranul Karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis nomor urut 26, kata beliau, "Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum." Tidak ada kebaikan yang ada padaku, maka aku tidak akan menyimpannya. Jadi semua kebaikan yang ada pada Rasulullah tidak akan disembunyikan dari sahabat-sahabatnya. Diberikan kepada para sahabat. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang bersikap ifah, menjaga diri, nggak mau meminta, bersikap ifah, maka Allah akan berikan ifah kepada dirinya. Bisa terus memelihara dirinya. Wa man yastaghni yughnihillahu. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Kadang ada manusia yang serakah, nggak merasa cukup walaupun dia sudah memiliki hal yang banyak. Kalau boleh masih meminta dari orang lain, dia akan memintanya. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, nggak mau meminta lagi, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Dan yang ketiga, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang mau bersabar, maka Allah berikan kesabaran kepadanya, menahan dirinya, bersabar, tidak mau meminta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sikap Rasulullah adalah pemberi, nggak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rasulullah. Siapa yang minta dikasih, siapa yang menahan diri tidak mau meminta, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Barang siapa yang melatih kesabaran pada dirinya, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Nah, kalimat ini menjadi dalil. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Jadi kita perlu latihan untuk bersabar dan bersabar, sehingga kelak menjadi sabirin, orang yang selalu bersabar, dan Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Lalu di ujung hadis itu Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan kabar ini. Katanya, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Tidak ada seseorang yang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Artinya kesabaran itu merupakan anugerah Allah, pemberian Allah yang lebih baik dan yang lebih luas. Tidak ada seorang pun yang diberikan pemberian yang lebih luas, yang lebih baik daripada kesabaran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesabaran kepada kita.
kita perlu melatih diri kita untuk selalu bisa bersikap sabar. Hadis itu muttafaqun alaih. Lalu pada hadis nomor 27, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Urusan orang mukmin itu semuanya baik buat dia. Semuanya baik buat dia. Walaisa zalika li ahadin illa li mu'min. Dan itu tidak terjadi pada seseorang kecuali pada orang-orang mukmin. Lalu Rasulullah menjelaskan, in asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Itulah yang lebih baik baginya. Mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur atas nikmat itu. Itu kondisi yang pertama. Itulah yang terbaik. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur atas kenikmatan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua, wa in asabat husadarra'u sabar. Kalau dia lagi mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Itulah yang lebih baik buatnya. Begitulah hendaknya kondisi kita dalam salah satu di antara dua kondisi. Ini akan menjadi kondisi yang terbaik. Sungguh menakjubkan, kata Rasulullah, kondisi orang mukmin. Segala urusannya baik dan itu tidak akan terjadi kecuali pada orang mukmin. Kalau dia lebih dapat kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Itulah yang terbaik. Dia mendapatkan rezeki, dia bersyukur dengan ucapannya, dia bersyukur dengan menggunakan rezeki itu sebagaimana mestinya. Itulah yang terbaik. Kondisi yang lain, kalau dia lagi dapat musibah, dapat kesusahan, dia bersabar. Dia terima sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Itulah yang terbaik buat orang itu. Jadi hendaknya ketika kita menghadapi kehidupan kita, kondisi kita akan dalam salah satu di antara dua kondisi tadi. Dapat nikmat, kita selalu bersyukur. Dapat musibah, ya, kesusahan, kita selalu sabar. Dua-duanya baik dan itu tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang mukmin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kali datang berita dari anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan berita duka. Katanya, ya, anakku, ya, dia kirim berita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anakku sedang sekarat. Musibah yang dihadapi terjadi pada anaknya. Karenanya aku berharap engkau datang, ya, kepada kami. Begitu kata anak Rasulullah SAW.
Lalu Rasulullah ya karena kesibukannya yang luar biasa, kemudian menyampaikan pesan, katanya, sampaikanlah salam kepada mereka. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan pesan juga, katanya, inna lillahi ma akhas wa ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil, berupa nyawa anak tadi. Walahu ma a'ta. Sesungguhnya milik dialah apa yang dia berikan. Apa yang diambil, apa yang diberikan, sesungguhnya itu milik Allah, kata Rasulullah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala-galanya di sisi Allah sudah ditetapkan waktunya. Lalu pesan Rasulullah kepada anaknya melalui orang yang diutus, fal tasbir wal tahtasib. Hendaknya ya anaknya itu bisa bersabar dan bisa mengharapkan ridho Allah atas musibah itu. Begitu pesan Rasulullah SAW agar musibah yang dihadapi oleh anaknya, karena cucunya Rasulullah itu meninggal sekarat, beliau berpesan kepada anaknya atau kepada ibu anak itu, faltastabir wa tahtasib. Hendaknya dia bisa bersabar dan dia bisa mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah hendaknya kita sebagai seorang mukmin, hendaknya kita sikapi segala musibah yang terjadi pada diri kita atau pada keluarga kita dengan sikap sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hendaknya kita sikapi segala karunia dan pemberian Allah, segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan sikap syukur. Itulah kondisi yang terbaik bagi setiap orang mukmin. Mendapatkan karunia dan kenikmatan, dia bersyukur, dan mendapatkan musibah, kesusahan, hendaknya dia bersabar. Subhanallah, sabar itu memang berat. Kita perlu latihan untuk terus bisa bersabar. Walaman sabara wa ghafara. Dan sungguh bagi orang yang bisa bersabar, mau memaafkan orang lain, inna zalika lamin azmil umur. Sesungguhnya hal itu merupakan bagian dari perkara yang besar, merupakan sifat di antara sifat-sifat ulil azmi. Nah, semoga dalam mengarungi kehidupan kita yang kadang kita mendapatkan nikmat, hendaknya nikmat itu kita syukuri. Kadang kita mendapatkan musibah, hendaknya musibah itu kita bersabar atas musibah tadi, sehingga kondisi kita dalam nikmat atau musibah itu selalu dalam kondisi terbaik ketika kita sikapi nikmat itu dengan syukur
dan musibah itu dengan sabar. Sabar itu memang berat. Contohnya, satu kali ada seorang ibu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu itu punya anak sematawayang, anak satu-satunya laki-laki. Kemudian anak itu sakit dan meninggal. Sang ibu merasa terpukul sekali. Dia nangis atas kematian permata hatinya itu, anaknya yang disayangi itu. Sampai kemudian anak itu dikubur, sang ibu masih mengikuti, menghadiri saat pemakaman anaknya, bahkan dia jongkok di depan makam anaknya. Seakan-akan dia gak rela atas kematian anaknya itu. Dia nangis, dia meraung-raung, menjerit-jerit, seolah tidak rela atas kematian anaknya. Nah, dalam kondisi dia meraung-raung, menangis, menyesali kematian anaknya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di belakangnya. Lalu beliau berpesan, kan nggak boleh meraung-raung atas kematian keluarga, kematian anak. Lalu Rasulullah berpesan, bersabarlah. Memang itu sudah terjadi. Milik Allah lah apa yang Dia berikan kepada kita. Dia berhak untuk mengambilnya. Lalu sang ibu itu tanpa menoleh ke belakang, ketika dinasihati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia seolah menolak nasihat itu. Menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkannya. Maka Rasulullah kemudian terus melakukan perjalanannya kembali ke rumahnya. Nah, setelah itu ada orang lain menyampaikan kepada wanita yang sedang meraung-raung itu, "Wahai ibu, tadi yang mengingatkan ibu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ibu menolaknya?" Seakan nggak mempedulikannya. Lalu ibu itu sadar, Rasulullah yang mengingatkan saya. Dia menyesal atas sikapnya yang menolak nasihat Rasulullah. Maka kemudian dia bergegas, berjalan di belakang kembalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian dia menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil dia menyatakan maafnya, penyesalannya. Ya Rasulullah, saya minta maaf atas sikap saya yang nggak sopan kepadamu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada wanita itu, katanya, as-sabru inda sudmatil ula. Sabar itu adalah ketika sengatan pertamanya. Artinya ketika peristiwa itu memang tengah terjadi, itu dibutuhkan kesabaran. Ya. Tapi kalau sesudah itu orang bisa reda, emosinya, bisa bersabar. Tapi ketika kejadian itu tengah terjadi,
itu membutuhkan kesabaran yang tinggi. Saya ambil contoh misalnya, ada seseorang yang marah-marah, maki-maki di hadapan kita. Tentu kita gak terima atas omelannya dan maki-makinya. Kita akan bereaksi. Ya. Itu berat. Tapi kalau itu sudah lewat terjadi, kita bisa bersabar atas peristiwa itu. Kita bisa memaafkannya. Ya. Nah karenanya kesabaran itu dibutuhkan saat peristiwa itu tengah terjadi. As-sabru inda sudmatil ula. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita biasa melatih kesabaran, enggak emosional. Sampai kata Rasulullah, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk terus bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Demikian peristiwa itu mengingatkan kepada kita betapa diperlukan kesabaran itu saat kita tengah menghadapi ujian tadi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul Hadi